Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Tamaris Kolimpa. Nama saya Rasya Muhammad Sabani. Nama saya Nabila Syahla. Dan saya Bima Wicaksono. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis kami mengenai struktur dan kaidah kebahasaan proposal. Untuk kaidah kebahasaan akan dijelaskan oleh rekan saya Bima dan Rasya, sedangkan untuk analisis struktur akan dijelaskan oleh saya dan rekan saya Nabila. Teks proposal adalah suatu program atau rencana dari sebuah kegiatan atau acara yang bersifat sebagai usulan belaka. Teks proposal juga disebut sebagai usulan tertulis untuk merencanakan sebuah kegiatan yang akan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu dan telah disepakati. Tujuan teks proposal: tujuannya untuk mendapatkan persetujuan dari suatu pihak mengenai rencana yang akan dilakukan. Manfaat kegiatan teks proposal: menjadi konsep rencana yang akan diselenggarakan, sebagai acuan informasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan, membantu para panitia untuk mendapatkan dukungan, sebagai upaya meyakinkan sponsor agar memberikan dukungan finansial. Terdapat 4 ciri signifikan dalam proposal. Yang pertama, berisikan ringkasan kegiatan atau penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam sebuah proposal, kita harus menjelaskan apa yang akan kita lakukan, baik itu kegiatan ataupun penelitian. Tujuannya untuk meyakinkan pihak yang kita tuju bahwa kegiatan kita itu penting. Yang kedua, disusun secara singkat, padat, dan jelas. Ketiga aspek ini harus kita lakukan dalam membuat proposal agar proposal kita mudah dipahami dan tidak terjadi miss atau problematika. Yang ketiga, harus ada pihak yang mengajukan dan pihak yang ditujukan. Kedua pihak ini sangat penting dalam proposal karena kedua pihak ini saling berhubungan. Biasanya pihak yang mengajukan ini seperti RT, RW, ataupun warga. Sedangkan untuk pihak yang diajukan itu misalnya donatur. Keempat, disusun secara sistematis. Artinya harus sesuai dengan struktur yang ada. Oleh sebab itu, terdapat 15 struktur dalam proposal. Yang pertama, judul. Judul mencakup semua aspek yang ada dalam proposal. Dari judul, kita bisa mengetahui apa yang akan dilakukan dalam proposal tersebut. Yang kedua, pendahuluan atau latar belakang. Di dalam latar belakang, terdapat alasan yang menegaskan bahwa kegiatan tersebut penting agar bisa ditujukan kepada pihak yang ditujukan. Ketiga, masalah. Dalam proposal, masalah sangat dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa masalah ini sudah menyebabkan kerusuhan ataupun kerugian bagi masyarakat, sehingga sang penyusun proposal harus mengajukan proposal tersebut sehingga bisa ditandatangani. Yang keempat adalah maksud dan tujuan. Dalam proposal, struktur ini sangat berguna. Harus ada minimal 1 tujuan atau boleh lebih untuk diajukan kepada pihak yang ditujukan. Yang kelima, dasar hukum. Dasar hukum ini sangat berguna karena kita bisa membackingnya di dalam proposal yang kita ajukan. Yang keenam, ada ruang lingkup kegiatan. Ruang lingkup kegiatan ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu objek, di bidang apakah kegiatan kita akan dilakukan, dan di jenis-jenis kegiatan. Jenis-jenis kegiatan ini bebas sesuai dengan apa yang diproposalkan. Untuk struktur yang ketujuh, ada kerangka teoritis dan hipotesis. Struktur ini hanya terdapat pada proposal penelitian, dan struktur ini menjelaskan kepada perkiraan prediksi sang penyusun proposal. Yang kedelapan adalah metode. Struktur ini terdapat pada proposal penelitian. Metode di sini menjelaskan mengenai cara-cara atau langkah-langkah yang digunakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan. Struktur yang ke-9 adalah pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan dibagi menjadi 2, yaitu penanggung jawab dan struktur personalia. Struktur personalia mencakup seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Lalu untuk struktur yang ke-10 adalah
fasilitas yang tersedia. Fasilitas yang tersedia ini terdapat pada proposal penelitian. Fasilitas ini menyatakan bahwa sarana dan prasarana harus disediakan untuk melakukan kegiatan. Untuk struktur yang ke-11 adalah keuntungan dan kerugian. Maksud dari struktur ini adalah berapa keuntungan dan kerugian yang didapat jika suatu proposal ditandatangani ataupun tidak. Untuk struktur yang ke-12 adalah lama waktu dan tempat pelaksanaan. Ini menjelaskan kapan dan di mana pelaksanaannya akan dilaksanakan. Yang struktur yang ke-13 adalah anggaran biaya, merupakan berapa besar biaya yang dikeluarkan jika suatu proposal kegiatan ditandatangani. Untuk struktur yang ke-14 adalah daftar pustaka, biasanya terdapat pada penelitian proposal dan lebih mencakup kepada beberapa sumber dari sang penyusun dapatkan. Ya, dan yang struktur yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ini berisikan tentang foto-foto dokumentasi. Proposal memiliki beberapa kaidah kebahasaan, di antaranya adalah pernyataan argumentatif, pernyataan persuasif, kata-kata teknis, kata kerja, tindakan, kata keakanan, kata pendivisian, kata perincian, dan atau bisa dibilang ejaan yang disempurnakan. Analisis struktur proposal. Yang pertama, judul. Judul proposal yang kami analisis adalah permohonan dana rehab pembangunan lapang bola voli RW 12 Blok Kertadara. Yang kedua, latar belakang. Terdapat latar belakang yang menyatakan bahwa pentingnya sarana olahraga yang lengkap bagi warga untuk dipakai baik pun dalam keadaan siang maupun malam. Yang ketiga adalah masalah. Terdapat dua masalah yang dijelaskan oleh sang penyusun proposal, yaitu kurangnya anggaran dan swadaya masyarakat yang belum memadai. Yang keempat adalah maksud dan tujuan. Terdapat 3 maksud dan tujuan yang dinyatakan oleh sang penyusun proposal. Yang pertama, bahwa kegiatan ini untuk melatih kemampuan warga dalam bermain bola voli. Yang kedua, untuk menjalin silaturahmi antar warga, dan yang ketiga, untuk menambah prestasi warga dalam bidang bola voli. Struktur yang kelima adalah ruang lingkup kegiatan. Ruang lingkup kegiatan ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama objek. Objeknya ini adalah bola voli, dan jenis kegiatannya itu adalah untuk membangun sarana dan prasarana bola voli serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bermain bola voli. Struktur yang keenam adalah dasar hukum. Sang penyusun proposal menjelaskan bahwa dasar hukumnya adalah bahwa pembangunan fasilitas lapang bola voli ini merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Struktur yang ketujuh adalah kerangka teoritis dan hipotesa. Tidak ditemukan struktur ini di dalam proposal yang kami analisis karena proposal kami merupakan proposal kegiatan. Begitu juga dengan struktur yang 8, yaitu merupakan metode, tidak juga ditemukan dengan alasan bahwa proposal kami merupakan proposal kegiatan dan bukan merupakan proposal penelitian. 9. Ada pelaksana kegiatan. Penanggung jawab. Di sini penanggung jawabnya adalah RW 12 Blok Kertadara. Susunan personalia. Susunan personalianya mulai dari pelindung, ketua Karang Taruna, sekretaris, bendahara, seksi humas, seksi olahraga, seksi keamanan, dan berbagai seksi lainnya. Yang ke-10 ada fasilitas yang tersedia. Fasilitas yang tersedianya tidak disebutkan karena proposal ini merupakan jenis proposal kegiatan. Yang ke-11 ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya dijelaskan dalam latar belakang dan maksud tujuan proposal tersebut. Kemungkinan kerugiannya tidak dijelaskan dalam proposal tersebut. Yang ke-12 ada lama waktu dan tempat pelaksanaan. Waktunya tidak dijelaskan dalam proposal tersebut, akan tetapi dibicarakan bahwa pembangunan akan dilakukan pada tahun 2022. Tempat pelaksanaannya di RT 68 RW 12 Blok Kertadara. Yang ke-13 ada anggaran biayanya. Anggaran biaya disebutkan secara rinci, yaitu ada subtotal 1, subtotal 2, dan total 1 dan 2.
Yang ke-14 ada daftar pustaka. Daftar pustakanya tidak ada di proposal yang kami analisis. Yang ke-15 ada lampiran-lampiran. Lampiran-lampirannya di proposal tersebut berupa 2 foto lapang bola voli. Analisis kaidah kebahasaan proposal. Yang pertama ada pernyataan argumentatif. Terdapat pernyataan argumentatif pada proposal tersebut. Contohnya yaitu, untuk itu di tahun 2022 ini, Karang Taruna RW 15, Blok Kartadara, berencana untuk menambah fasilitas penerangan, lapang bola voli, lancar dan suksesnya kegiatan tersebut. Dengan ini kami mengajukan proposal. Yang kedua yaitu pernyataan persuasif. Terdapat pernyataan persuasif pada proposal tersebut, contohnya yaitu, maka sangat penting di suatu lingkungan terdapat kegiatan olahraga dengan sarana dan prasarana yang menunjang. Dan oleh itu, pengurus Karang Taruna RW 12 Blok Kartadara berinisiatif untuk merencanakan pemasangan fasilitas lampu, lapang bola, sehingga warga dapat berolahraga pada siang hari maupun malam hari. Yang ketiga, kata teknis. Tidak terdapat kata teknis di dalam proposal ini. Yang keempat, kata tindakan. Terdapat beberapa kata tindakan di proposal ini. Di antaranya adalah menambah, memenuhi, memberikan, dan mengembangkan. Lalu yang kelima adalah kata perincian. Terdapat beberapa kata perincian yaitu adalah dan merupakan. Lalu yang keenam ada kata pendivisian. Terdapat kata pendivisian di dalam proposal tersebut, yaitu adalah dan merupakan. Yang ketujuh, kata keakanan. Terdapat kata keakanan di dalam proposal tersebut, yaitu berencana dan berinisiatif. Yang kedelapan, EYD atau bisa dibilang ejaan yang disempurnakan. Terdapat beberapa kesalahan seperti tidak adanya koma sebelum kata dan pada 3 kata berturut-turut dan penggunaan huruf kapital yang salah. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.